Nasi Padang di bioskop. Makanya kalau misalkan kita main ke rumah orang, kita harus ngikutin aturan di rumah tersebut. Maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kepada seluruh bioskop. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual dari berbagai kasus yang sedang viral maupun sedang tren. Jadi buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys kalian bantu gue dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan kali ini adalah kelakuan yang sangat bodoh sih. Jangan ditiru ya teman-teman. Jadi yang viral ini adalah makan bioskop di pizza. Kalau makan-makan ciki itu masih oke lah, walaupun agak mengganggu sedikit. Tapi ini nasi padang dong. What the hell man. Oke, jadi emang di bioskop itu emang dilarang ya kita membawa makanan. Siapa nih yang udah pernah ke bioskop? Gimana kalau ketika ada orang yang makan nasi padang? Bayangin aja lah. Jangankan nasi padang, ciki lah. Ciki aja keganggu guys dengan suaranya, dengan aromanya ya. Yang sebelah, tapi kalau yang jauh enggak sih. Kalau nasi padang sih gila. Oke, mari kita bahas orang TikTokers ini. Oke, jadi gue udah masuk ke akunnya. Dan kalau kita lihat, dia bernama Alwi Johan ya. Dan dia jumlah pengikutnya di sini 21k. Dan kalau kita lihat dari video-video dia adalah seorang content creator yang review suka dengan film ya guys. Nah, di sini ya. Oke, kita bisa lihat ya, tapi view-nya tidak konsisten dengan view yang sangat random dan kecil-kecil. Dan ada beberapa video yang membuat gue tertarik. Di sini, video ini 2,6 juta. Dia nulis caption di sini, kelakuan orang tolol #bioskop Indonesia #FYP. Oke, kita lihat video dia. Kok ada orang nyeludupin Pizza Hut di bioskop? Paling enggak sampah buang saat kata dia. Nah, di sini dia tahu makan pizza di bioskop adalah kelakuan hal yang tolol, dia bilang ya. Kok dia makan nasi padang di bioskop? Oke, coba kita lihat ya videonya nih. Oke, dia langsung buat video di mana dia makan nasi padang. Makan nasi padang di bioskop. Pemula, profesional, deg-degan, langsung masuk. Jir berhasil. Aman road. Baunya nyebar di bioskop. Nyam-nyam. Dilihatin banyak orang. Orang gila. Buang sampah di tempatnya. Makan nasi. Oke, dia kayaknya pengen niru orang yang makan pizza ya. Pitol. Anjir. Gue kasihan sih yang di deket dia ya, Bu Nasi Padang. Lo tau gak sih aroma nasi padang itu kuat banget guys. Dan dia dengan PD-nya tuh. Dan dia tau loh, dengan dia captionnya kayak gini, baunya sampai seluruh bioskop. Pinter dia ini sebenarnya ya. Dan kita coba lihat komen-komennya. WKWKWK dah nyebar di grup tempat kerjaan nih. Iya. Kedua, Bang, asli lu nggak ngotak dari sikap lu security kena hukum 1 bioskop. Emang iya ya kena hukum ya guys? Emang kena hukum ya? Di ban 3 tahun nggak boleh nonton bioskop lagi. Dan gue coba nyari tahu ya di Google ya tentang pasal larangan makan bioskop ya. Dan di sini apakah boleh bawa makanan ke bioskop? Jadi 1, makanan dan minuman di luar bioskop. Penonton bioskop tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman dari luar bioskop. Aturan ini menjadikan perbuatan menyeludupkan makanan dan minuman ke dalam bioskop adalah tindakan ilegal. Berarti abang itu adalah salah satu tindakan ilegal. Dan gue juga sempat menelusuri nyari-nyari lagi, apakah ada sih hukuman buat mereka yang bawa makanan ke dalam bioskop? Ternyata nggak ada ya. Cuma hanya larangan aja ya, nggak ada sampai ada hukuman-hukuman tersebut ya. Gue nggak tahu, tapi hal yang gue temuin selama gue nyari di Google, nggak ada hukuman ya. Yang contoh denda gitu kan seru gitu kan, kena denda gitu. Jangan ding, gue juga suka bawa makanan guys, cuma pilus lah ya. Gue suka pilus ketimbang popcorn, jujur gue suka pilus ya. Kayak enak aja gitu makan pilus di bioskop. Kalau popcorn agak gimana gitu. Oke, kita lanjut ya video dia. Dan dia di sini buat video
klarifikasi ya. Yap, siap-siap aja nih ada video minta maaf. Itu pun kalau nggak panjang masalahnya. Anjay, coba dia buat video apa nih? Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kepada seluruh bioskop di seluruh Indonesia karena saya telah makan nasi padang di bioskop. Sekali lagi, saya mohon maaf. Bu, saya mau nasi rendang dong, Bu. Mau makan di sini dibungkus? Mau dibungkus dong. Oh iya. Anjir. Oke, attitude-nya kagak ada ya. Gue kira minta maaf beneran, guys. Gue gak nyangka sih. Jadi abang ini sekolahnya di Unpad, guys. Kalau kalian tahu ya. Ini ada video yang dimana nunjukin kalau dia sekolah di anak Unpad. Gue gak mikir sih masuk Unpad itu susah, bro. Susah. Gue aja kagak masuk Unpad ya. Tapi ya ginilah ya. Mungkin hilaf gitu ya. Mungkin pengen viral. Dia udah tahu kesalahannya kok. Tapi dari minta maaf ini gue kira serius, ternyata tidak. Nah, dia adalah salah satu universitas Unpad ya, guys. Dan di sini kalau kita baca komen-komennya, pamer prestasi, pamer kebodohan. Sumpah sih. Ini pamer kebodohan sih ya. Sekalian beli otak mas di nasi padang, biasanya ada yang jual. Pada sebel ya ternyata. Gila, lucu banget. like guys. Nah, lucu banget abangnya ya. Gila sih. Anjir. Nah ini ya, dia kita bisa lihat ya, dia ada di Unpad nih. Nah ini ya, ya inilah anak Unpad ya. Oke, kita coba lanjut respon dari netizen tentang kasus ini ya. Nasi padang di bioskop. Etikanya kalau misalkan kita main ke rumah orang, kita harus ngikutin aturan di rumah tersebut. Sama halnya kayak di bioskop. Emang AA-nya gak kasihan gitu sama penonton yang lain? Kan banyak ya yang suka nonton di sini tuh cuman karena satu orang makan nasi padang, jadi satu studio tuh bau nasi padang. Belum lagi kalau misalkan nasinya tuh berantakan gitu kan, kasihan sama yang bagian cleaningnya. Aku ngerti banget kalau AA-nya tuh ngebet viral kan, tapi please banget ini mah jangan merugikan orang lain. Coba deh kreativitasnya dipakai untuk hal-hal yang lebih positif. Mantap. Nah ini adalah salah satu orang karyawan yang kerja di bioskop ya. Gila sih, dia gak mikirin orang yang bersihin. Sumpah sih kalau gue jadi penonton gue juga sebel sih. Kayak lo bayangin ya, lagi nonton horor. Gue sukanya horor guys. Nonton horor terus nyium aroma nasi padang, kan kagak lucu gitu. Gue pengen takut tapi nyium aroma nasi padang, kan jadi lapar gitu. Oke, kita coba baca ya komennya. WKWK popcorn 50k. Ya mending nasi padang. Iya sih, boleh aja gitu. Cuma makannya gak di dalam bioskop lah. Admin slot ya, nama akunnya admin slot guys. Emang mahal sih, gue akui gue juga kagak beli popcorn. Mending gue beli pilus. Harusnya gak nasi padang, bawa ciki-ciki aja. Nah yesterday nih, ini gue harusnya ini. Kalau gue dukung sih ini, walaupun dilarang ya. Openingnya pakai video dia makan nasi padang aja kak, buat semua XX1 nih. Sumpah sih malu banget sih. Tapi dia senang lah orang dia viral kok ya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Rame ini nih, anak muda yang makan nasi padang di bioskop, nyelundupin nasi padang lalu makan di dalamnya. Sumpah sih yang belum lihat videonya, kita lihat video berikut ini. Nasi padang di bioskop. Pemula, profesional, Anjay, deg-degan, profesional. langsung masuk. Jir berhasil. Aman bro. Baunya nyebar di bioskop. Tuh tahu loh dia, pinter loh dia sebenarnya. Nyam-nyam. Pertama ya, bagi mungkin yang belum tahu, mungkin yang nggak pernah nonton bioskop, bahwa membawa makanan ke dalam bioskop selain yang dibeli di situ, itu saja udah ilegal ya. Yes. Menurut aturan di bioskop itu, apalagi kemudian makanan yang diselundupkan ini nasi padang yang baunya pasti semerbak kan. Ya kalau bau bagi orang lapar tuh enak itu, tapi kalau bau nasi padang bagi orang yang tidak lapar, apalagi di ruangan AC tertutup, itu tentu bisa mual sebagian orang. Lalu kemudian juga yang juga banyak ditanyakan netizen, itu tangannya cucinya di mana gitu? Apakah dilapkan ke ke kursi-kursinya yang itu dari bludru itu? Jangan-jangan juga begitu gitu loh. Atau gimana lah, intinya walaupun dia terakhir buang sampah di tempatnya, tapi tindakan ini tentu saja ilegal dan ini sebuah kebodohan gitu.
Nah, ini sebenarnya dari kenapa saya bahas kasus ini itu karena ini tuh khas banget anak-anak muda zaman sekarang gitu, di zaman sosial media gitu. Apa itu? Yaitu adalah sebenarnya anak muda zaman dulu dan zaman sekarang tuh sama juga, yang bodoh-bodoh juga ada gitu, yang bodoh juga banyak gitu. Bedanya anak muda zaman sekarang di era sosial media ini, yang bodoh itu tapi dengan bangga memamerkan kebodohannya gitu. Melalui media sosial tuh tambah banyak lagi tuh yang tahu kebodohannya lebih menyebar, dan itu dilakukan secara sengaja gitu. Kalau pamer kebodohan secara tidak sengaja, misal dia tidak tahu bahwa itu kebodohan lalu dia gak sengaja memamerkannya, itu oke lah gitu. Tapi kebanyakan itu tahu sengaja memamerkan kebodohannya seperti ini. Tujuannya untuk apa kalau bukan untuk Viral. pansos, untuk pamer dan lain sebagainya. Ini itu mirip pepatah Arab yang dulu bilang bahwa kalau kamu mau terkenal dengan cepat, kencingi sumur Zam-Zam. Itu kan sebenarnya ya bakal terkenal dengan cepat, tapi kan di jalur yang tidak baik gitu kan. Nah, ternyata di era sekarang itu pepatah itu makin relevan gitu dengan kondisi hati ini gitu. Jadi bagi anak-anak muda di luar sana, udahlah banyak cara terkenal. Oh, bener. Jadi dia tahu ya, yang gua tampilin pertama kan ada orang yang makan pizza terus nggak dibuang ke tempat sampahnya. Oh, dia tahu kalau itu kelakuan hal yang bodoh gitu kan, hal yang bodoh gitu, makan di dalam bioskop ya, pizza gitu kan. Nah, dia coba meraktekin makan nasi padang agar dia viral gitu ya. Karena saat video dia nampilin orang yang makan pizza tersebut nggak dibuang, itu viral video dia. Kita bisa lihat tadi 2,6 juta. Nah, makanya dia coba buat video lagi yang ngebahas itu. Nah, di sini dia ngelakuin hal yang dimana dia buat makan nasi padang. Ya bener. Jadi dia kayak munculin kebodohan dia, cuma dari kebodohan dia langsung buang ke tempat sampah, nutupin. Mungkin kalau misalnya ada yang nanya, bang tuh cuci tangannya kayak gimana? Cuci tangannya ya tentu saja lah bisa keluar gitu, cuci tangan itu bisa guys. Kan di bioskop ada, kita bisa boleh ke kamar mandi ya. Nah, lain yang lebih elegan, lebih bagus, tidak dengan pamer kebodohan yang kayak gini. Ini kan akan menyusahkan di masa depan. Misalkan kalau pihak X1 kemudian memboikot, memblacklist dia tidak bisa nonton di X1 selamanya kan, atau di bioskop selamanya, atau bioskop lain juga mengikuti kan, ini merepotkan dia. Dan yang perlu diingat nih bagi anak-anak muda, misal kalian masih kuliah, masih belum kerja, ingat loh, jejak digital itu abadi, tidak akan bisa dihapus. Dan sejak digital itu akan menjadi salah satu parameter untuk masuk di dunia kerja. Misal di kantor saya itu ketika mau menerima project atau orang mau terima kerja segala macam, salah satu yang kita lihat tuh jejak digitalnya orang ini gitu. Nah, makanya ini hati-hati banget yang masih suka pamer kebodohan di media sosial, yang suka pansos-pansos gak jelas, hanya ingin terkenal instan. Terkenal di media sosial juga instan kalau nggak punya karya yang bagus gitu. Makanya udahlah, tinggalkanlah pamer kebodohan untuk terkenal dan segala macam. Semoga bermanfaat dan tolong difikirkan baik-baik, terutama bagi generasi muda yang suka pamer kebodohan di media sosial. Oke. Pintar. Gue sampai tidak bisa berkata apa-apa karena sudah dijelasin semua. Oke, coba kita baca komen. Lagian emang selapar itu sampai harus makan nasi padang di bioskop. Kalau aku ke bioskop memang mau menikmati film, pulang kuat makan cemilan dan minuman. Ya itulah ya. Kalau dari komen ini sih bukan selapar itu sih, kayaknya emang pengen viral. Dan yang kedua, emang harga popcorn di bioskop emang mahal sih ya. Gue akui harga popcorn di bioskop emang mahal guys, karena kan mereka untungnya juga dari popcorn itu ya. Satu itu ya gimana ya, gue juga gak ngerti dah. Tapi kalau gue yang di dalam bioskop itu sumpah sih gue bete banget sih ya. Gue ngebayangin kalau gue lagi nonton film horor terus ada yang makan nasi padang, sumpah sih gue bete banget anjir. Kayaknya langsung gue aduin sama gue cepuin sama gue ya. Gila aja bro, lu makan nasi padang bro di bioskop. Kecuali kan ada bioskop premier. Nah kalau lu mau makan di situ gak masalah gitu. Bioskop premier berapa harganya? 2 juta. Nah itu bebas, lu mau ngapain, mau guling-guling jungkir balik 2 juta tuh harga sewanya. Oke, sekali lagi ya, terakhir ya dari netizen ya, komen-komennya, bioskop buat anak kampung. Oke, menarik apa bang? Yang kayak gini lah maksud gua, yang kalau punya akal itu nggak dipakai, moral adabnya itu nggak ada gitu, gimana ya?
Lo bolehlah bikin konten apa aja terserah lo gitu, hak lo. Cuman lo tetap harus mikir nih konten kalau rame, kalau viral bakal kayak gimana. Dengan lo bikin konten kayak gitu, itu artinya lo ngajarin orang buat ngelakuin hal yang sama atau bahkan lebih parah dari lo. Karena orang bakal mikir kan, oh dia aja bisa nih bawa nasi padang, kenapa gua nggak bisa? Lo kalau sampai ketahuan sama orang bioskop bikin konten kayak ginian, wah di blacklist lo, serius, dipajang foto lo di tengah-tengah. Lo tau lah lo pengen viral gitu. Cuman kalau bikin konten gak usah banyak gaya gitu, gimana ya, biasa aja lah. Di bioskop itu juga ada aturannya, lu nggak boleh bawa makanan minuman dari luar. Tujuannya itu apa? Ya memang salah satunya karena mereka juga nyediain makanan sendiri gitu. Cuman itu juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak lu bawa nasi padang, bawa durian, itu kan baunya seruangan, itu ruangan AC gelap gitu. Selalu kayak gitu aja harus diajarin. Selalu kan udah gede bisa mikir gitu. Mantap, Jangan Bang. mentingin kayak gue Sanu sendiri bawa makanan dari luar, kesiksa orang lain. Usah ribet-ribet lah bawa makanan dari luar, lu tinggal beli aja di situ. Ibaratnya kalau lu punya kafe, ada orang bawa makanan ke kafe, lu kan juga nggak seneng kan? Bener, Lu emang cuma pengen nonton aja, nggak beli makanannya karena mahal. Ya udah tonton aja, tahan. Heran gue gitu. Ini pasti Gen Z nih yang buat nih. Saya juga Gen Z loh mas. Tapi saya gak gitu juga ya. 2024 ganti rakyat. Ya, jadi ini aja ya guys yang bisa gue tampilin dari kalian. Ya ini kalau bisa ya gue pengen tahu sih nanti the next kelanjutannya dari pihak bioskop gimana. Sementara baru karyawannya ya yang angkat bicara tentang orang yang makan di bioskop. Ya kita lihat deh ke depannya apakah dia bakal di blacklist. Dan ini emang memberikan contoh kayak next apakah di orang-orang lain bakal ngelakuin hal kayak gini. Mungkin ada yang lebih parah gitu makan Indomie di dalam bioskop. Seru gitu kan. Wah parah banget ya. Yaudah kayak gini aja guys. Menurut kalian gimana nih pendapat kalian tentang orang ini yang makan di bioskop? Gue di sini Fadli undur diri. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video and see you. Goodbye. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.